Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam acara pembelajaran virtual KKG Gugus 3 Harjamukti Kota Cirebon sing paling oke. Perkenalkan terlebih dahulu, nama Ibu Yati Sumiati dari SDN Panggung Utara. Kali ini kalian akan belajar dengan Ibu tentang lingkungan sahabat kita, tema 8, subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran 5 dan 6. Kali ini Ibu tidak akan bosan-bosannya mengingatkan pada kalian tentang protokol kesehatan. Karena dalam masa pandemi ini, mengingat belum berakhir ya nak. Untuk itu akan Ibu tayangkan video tentang 5M. Untuk mengawali pembelajaran, anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, silakan. Berdoa selesai. Anak-anak, seperti biasanya, setiap kalian akan belajar, tentunya kalian akan selalu menyiapkan pembelajaran, alat-alat pembelajaran. Alat-alat pembelajarannya diantaranya apakah kalian sudah menyiapkan alat tulisnya? Atau yang kedua, kalian siapkan juga catatannya ya. Kemudian setelah kalian siapkan buku catatannya, kalian juga perlu menyiapkan buku cetak atau buku pendamping tema 8. Baiklah anak-anak, setelah kalian menyiapkan alat tulis, sekarang akan Ibu baca tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk hari ini. Anak-anak, yang pertama yang kalian perlu ingat, tujuan yang akan kita capai kali ini, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi berbagai tangga nada dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengertian tangga nada mayor. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pengaruh siklus air terhadap makhluk hidup. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks fiksi dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kalian tempuh untuk pagi hari ini. Anak-anak, supaya kalian bersemangat dalam belajar, mari kita bernyanyi atau menyanyikan lagu
kampung halamanku. Tetap semangat ya anak-anak. Setelah kalian tadi bernyanyi bersama tentang kampungku, kiranya supaya lebih jelas kita lihat teks yang lagu yang tadi ya. Tetap semangat ya anak-anak. Setelah kalian tadi bernyanyi bersama tentang lagu kampungku, kali ini kalian lihat dalam teksnya, lagu kampungku ini diciptakan oleh Bapak Ate Mahmud dan dinyanyikan dengan tempo agak cepat. Anak-anak, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab dari teks lagu kampungku ini. Coba kita jawab bersama-sama ya. Yang pertama, apa judul lagu itu? Coba siapa yang bisa menjawab? Tentunya kalian masih ingat ya, judul lagu itu adalah Kampung Halamanku. Yang kedua, siapa penciptanya? Nah, pencipta lagu Kampung Halamanku adalah Bapak Ate Mahmud. Yang ketiga, apa nada dasar yang digunakannya? Nada dasar yang digunakan dalam lagu Kampung Halamanku adalah Do sama dengan C. Iya, pinter ya. Nah, sekarang soal yang keempat, siapa yang bisa menjawab? Nah, soal yang keempat, apa tanda tempo yang digunakannya? Iya, tanda tempo yang digunakannya adalah agak cepat, ya. Kemudian yang kelima, apa arti tanda tempo itu? Tanda tempo itu artinya dinyanyikan dengan agak cepat.
Soal berikutnya yang nomor 6, silakan kalian baca syair lagu tersebut, kemudian bercerita tentang apakah teks lagu itu. Lagu Kampungku menceritakan sebuah kampung di tepi sungai, tempat perahu-perahu melintas. Rumah-rumah di kampung itu terbuat dari bambu. Itulah syair lagu yang bercerita tentang lagu Kampungku. Baiklah anak-anak, kalian sudah menjawab pertanyaan yang tadi Ibu sampaikan. Nah, sekarang kalian perhatikan lagi. Dari lagu itu ada lagu yang bertangga nada diatonis mayor, ada pula lagu yang bertangga nada diatonis minor. Lagu Kampungku tadi termasuk lagu bertangga nada diatonis mayor. Apa maksudnya? Adakah yang sudah paham atau mengerti? Sekarang ayo baca bacaan ini. Ya. Maksud dari tangga nada diatonis mayor. Nah, tangga nada ini merupakan susunan yang berjenjang. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis ini terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi dalam 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Ya. Kali ini yang akan Ibu jelaskan ini tangga nada mayor. Untuk tangga nada minornya mungkin pada pertemuan yang berikutnya. Nah, tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak nada 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Ciri-ciri dari tangga nada diatonis mayor adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat riang gembira. Yang kedua, bersemangat. Jadi dalam menyanyikan tangga nada diatonis mayor ini, lagu yang bertangga nada diatonis mayor ini, nah, yang pertama harus bersifat riang gembira, ya. Yang kemudian bersemangat. Yang ketiga biasanya diawali dan diakhiri nada do. Namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri dengan nada do. Baiklah anak-anak, setelah kalian tadi memperhatikan dan mengamati lagu Kampungku tadi, lagu Kampungku tadi ini menceritakan sebuah kampung di tepi sungai tempat perahu-perahu melintas. Rumah-rumah di kampung itu terbuat dari bambu. Nah, dapatkah kamu bayangkan bagaimana suasana kampung tersebut? Nah, untuk itu silakan nanti Ibu tugaskan pada kalian, boleh kalian catat di buku catatan kamu, membuat cerita tentang kampungku. Nah, anak-anak, pembelajaran berikutnya berkaitan dengan kampungku. Tadi diceritakan di kampung itu ada sungai, di tengah-tengah kampung itu melintas sungai. Sungai yang biasa digunakan oleh masyarakat kampung tersebut. Sekarang Ibu tanya, apakah kalian tahu manfaat sungai? Sungai itu digunakan untuk apa saja? Ya, yang pertama, sungai dimanfaatkan oleh penduduk kampung atau pedesaan biasanya untuk irigasi pertanian. Yang kedua,
sumber air bersih. Yang ketiga, sarana transportasi. Yang keempat, aktivitas rumah tangga. Yang kelima, sebagai sarana atau wisata air. Itulah pemanfaatan air sungai yang biasa digunakan oleh masyarakat atau masyarakat pedesaan. Ya. Nah, sungai pada siang hari ini biasanya pada siang hari yang terik, panas matahari ini akan menguapkan air dari permukaan sungai. Apa akibatnya bagi persediaan air di sungai? Ya, ini masih berhubungan dengan sungai juga. Jadi air sungai ini kalau terkena panas matahari akan terus-menerus menyusut jumlahnya. Selain itu, air sungai menyusut karena tidak adanya pasokan air hujan, terutama pada musim kemarau. Kondisi ini berdampak pada masyarakat yang memanfaatkan air sungai. Hal ini dapat mengakibatkan masyarakat akan mengalami kekeringan. Nah, dari yang tadi Ibu jelaskan, tentunya kalian bisa menyimak, ya. Kemudian Ibu punya beberapa pertanyaan. Ya, coba kalian jawab bersama. Nah, yang pertama, dari mana asal persediaan air sungai itu? Ya, air sungai berasal dari air hujan dan air yang mengalir dari hulu sungai. Yang kedua, siapa saja yang memanfaatkan air sungai itu? Ya, air sungai biasa dimanfaatkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan di sekitar sungai serta hewan dan tumbuhan di dalam sungai. Pertanyaan yang ketiga, coba siapa yang bisa menjawab? Apa saja manfaat air sungai itu? Ya, silakan siapa saja yang bisa menjawab. Ya, bagus ya. Manfaat air sungai diantaranya yang pertama untuk irigasi pertanian, sumber air bersih, sarana transportasi, aktivitas rumah tangga, dan olahraga atau wisata air. Ya. Pertanyaan yang keempat, apakah persediaan air sungai dapat berkurang karena menguap saat terkena panas matahari? Coba apa jawabanmu dan jelaskan ya. Nah, dalam kondisi normal, air sungai ini tidak berkurang karena menguap. Siklus air akan mengembalikan air yang menguap. Namun, dalam kondisi kemarau yang sangat ekstrim ini, sungai dapat mengalami kekeringan. Pertanyaan yang kelima, ya, coba kalian jawab juga. Faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi persediaan air sungai? Nah, faktor yang mempengaruhi persediaan air sungai diantaranya ada curah hujan, cuaca, dan kondisi hulu sungai. Nah, untuk materi berikutnya, Ibu ingin bertanya, apakah kalian masih ingat cara menentukan urutan peristiwa dari cerita? Untuk mengurutkan peristiwa dari cerita, yang pertama kalian harus mengidentifikasi peristiwa penting. Mengidentifikasi peristiwa penting ini ada beberapa cara yang harus kalian lakukan. Di antaranya, yang pertama, bacalah cerita dengan teliti dari awal hingga akhir teks. Kemudian, cermatilah pokok-pokok informasi yang dapat menjelaskan peristiwa dalam teks.
Yang berikutnya, catatlah informasi tersebut dalam bentuk poin-poin atau peta pikiran. Ya, selanjutnya tuliskan peristiwa yang kamu temukan sesuai dengan urutan dalam cerita. Ada cerita yang berjudul Bunga Paling Berharga. Sekarang ibu memiliki cerita, ya, dan coba kalian simak dan kalian pahami cerita ini yang ibu akan tayangkan melalui video yang berjudul Bunga Paling Berharga. Ada cerita yang berjudul Bunga Paling Berharga. Mari kita simak cerita berikut. Makale tinggal di sebuah desa yang selalu kekeringan. Hujan jarang turun di desa itu sehingga tidak banyak tumbuhan. Jangankan bunga-bungaan, semak-semak pun jarang ditemui. Suatu hari sebelum berakhirnya pelajaran, Bu Mala memberi seluruh siswanya masing-masing sebuah buku tulis. Buku tulis itu halaman-halaman dalamnya berwarna putih dan bersampul merah. Indah sekali. Buku tulis ini untuk kalian. Kalian boleh menulis apa saja di dalamnya, kata Bu Mala. Saya mau menuliskan catatan harian di buku ini, kata Nola. Saya mau menggambar wajah setiap orang yang saya temui, kata Wendy yang hobi menggambar. Saya mau membuat herbarium, kata Makale. Bu Mala memandang Makale dengan penuh keheranan mendengar ucapan Makale. Kamu mau membuat herbarium? Tanya Bu Mala kepada Makale. Iya, seorang pelancong pernah menunjukkan buku herbarium kepada saya. Herbarium itu sangat indah, kata Makale. Tetapi untuk membuat herbarium, kamu akan membutuhkan banyak daun. Tahukah kamu? Tanya Bu Mala. Makale menganggukkan kepalanya sambil berkata, atau bunga. Di mana kamu akan mencarinya? Tanya teman-teman Makale. Makale memandang keluar jendela. Tidak tampak tanaman sama sekali. Saya akan mendapatkannya, kata Makale sambil tersenyum. Hari berganti hari, waktu berlalu dengan cepat. Buku tulis merah milik para siswa Bu Mala telah berisi berbagai cerita, gambar, dan foto. Hanya buku tulis Makale yang masih kosong. Pada suatu hari, sebuah awan hitam berhenti di atas desa tempat tinggal Makale. Tak lama kemudian, awan hitam itu mencurahkan hujan yang sangat deras. Benih-benih tumbuhan yang terkubur di dalam tanah tandus desa itu pun tumbuh. Sepetak kebun terbentuk. Bunga-bunga merah kecil memenuhi petak kebun itu. Makale senang. Dipetiknya sekuntum bunga merah. Hanya satu. Kemudian ditempelkannya bunga itu di dalam buku tulis merahnya. Hari berikutnya bunga-bunga lainnya telah layu karena terbakar matahari. Di dalam kelas, Makale berseru dengan gembira. Saya sudah membuat herbarium saya, Bu Mala. Bu Mala membuka buku tulis merah Makale. Herbarium itu hanya satu halaman, hanya ada satu bunga di dalamnya. Namun bunga itu paling berharga di dunia karena hanya mekar sehari dalam setahun. Nah, diambil dari 52 dongeng di hari Kamis. Nah, adik-adik ya, itu tadi ya kisah dari Makale yang membuat herbarium pada lingkungan tempat tinggalnya itu sangat tandus. Iya, anak-anak, setelah kalian sudah mendengar dan meneliti atau memahami dari cerita bunga yang paling berharga tadi, ibu harap kalian nanti bisa menuliskan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada cerita tersebut. Nah, silakan kalian tulis peristiwa-peristiwa yang terjadi pada cerita tersebut. Ya, bagaimana? Nah, misalnya, ibu beri contoh, Makale ingin membuat herbarium. Namun kesulitan karena desa tempat tinggalnya selalu kekeringan. Suatu hari hujan turun
benih tumbuhan tumbuh dan berbunga. Makale sangat senang, ia berhasil membuat herbarium walau hanya satu halaman yang berisi satu bunga yang paling berharga. Kemudian kalian juga, Ibu harap bisa menuliskan urutan peristiwa pada cerita tadi. Ya. Nah, misalnya seperti ini. Makale tinggal di sebuah desa yang selalu kekeringan. Kumala, gurunya, memberi sebuah buku tulis untuk diisi karya apapun. Makale ingin membuat herbarium. Pada suatu kesempatan, ia memetik sekuntum bunga merah untuk herbariumnya. Walaupun hanya satu halaman, ia sangat senang karena bunga itu paling berharga di dunia. Yang ketiga, tulislah kembali cerita tersebut dengan bahasamu sendiri. Kalian tuliskan dengan ejaan yang benar. Ya. Bu Mala memberi seluruh siswanya masing-masing sebuah buku tulis. Makale ingin membuat herbarium, namun ia kesulitan karena desa tempat tinggalnya selalu kekeringan. Suatu hari hujan turun, benih bunga tumbuh. Makale memetik satu untuk herbariumnya. Makale sangat senang, ia berhasil membuat herbarium walaupun hanya satu halaman. Bunga yang paling berharga di dunia karena hanya tumbuh sekali dalam setahun. Baiklah anak-anak, setelah kalian mendengar cerita tentang bunga yang paling berharga, Ibu harap kalian tidak puas ya. Untuk itu kalian bisa baca cerita ini di dalam buku tema 8. Nanti kalian di situ bisa mengamati, kemudian memahami dan lebih jelas dalam cerita yang berjudul Bunga yang Paling Berharga. Nah, kiranya pembelajaran ini bisa kita simpulkan dari awal, ya. Kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, kalian tadi sudah mempelajari dalam seni musik ada jenis tangga nada, ya. Tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis ini terdiri atas 8 nada. Kemudian ciri-ciri tangga nada diatonis mayor biasanya sebagai berikut: bersifat yang gembira, bersemangat, dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan sungai, diantaranya digunakan untuk irigasi pertanian, sumber air bersih, sarana transportasi, aktivitas rumah tangga, dan olahraga atau wisata air. Yang keempat, mengidentifikasi peristiwa penting, diantaranya membaca cerita dengan teliti dari awal hingga akhir teks. Kemudian cermatilah pokok-pokok informasi yang dapat menjelaskan peristiwa dalam teks. Catatlah informasi tersebut dalam bentuk poin-poin atau peta pikiran, dan tuliskan peristiwa yang kamu temukan sesuai dengan urutan dalam cerita. Itulah kesimpulan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, setelah dari awal kemudian sampai akhir setelah kita laksanakan, anak-anak, pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sekian, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.